Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ummu Qaniah. Nah teman-teman semuanya, jadi vlog ini adalah lanjutan dari vlog yang kemarin mengenai update sinking funds dan tantangan menabung 1000 merdeka. Jadi kali ini tentang budget untuk bulan Maret. Nah terlebih dahulu Ummu mau sedikit mereview budget Februari kemarin. Jadi karena ini ada beberapa hari sebelum Februari berakhir, jadi masih ada beberapa sisa-sisa anggaran, dan tepat di akhir Februari itu tidak ada sisa sama sekali. Jadi tidak bisa mengisi celengan untuk beli emasnya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah disyukuri semuanya. Jadi kemarin itu pencatatannya sangat kacau karena Ummu sering kali pulang ke rumah orang tua Ummu, jadi pencatatannya tidak tertib. Seringkali Pak suami yang belanja ikan, belanja sayur dan sebagainya karena sendirian di rumah. Jadi memang diakui kita loss di beberapa anggaran, tapi alhamdulillah tidak sampai minus ya. Semoga bulan Maret ini bisa lebih teratur, lebih disiplin lagi dalam pengelolaan keuangan. Oke, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi Ummu Qaniah itu bukan orang yang jago dalam menggambar ataupun menulis lettering ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi kalau gambar Ummu Qaniah seadanya saja. Teman-teman semuanya, apa sudah buat budgeting untuk bulan Maret? Yang belum, yuk kita bikin dari sekarang mumpung ini baru tanggal 1 Maret ya. Jadi waktu tag videonya itu berbeda dengan voice overnya ya teman-teman. Ummu Qaniah sangat salut banget sama teman-teman yang bisa dalam satu hari itu menyelesaikan videonya, mulai dari tag video, edit video, dan voice overnya itu bisa dalam sehari. Masya Allah. Kalau Ummu itu tag videonya kemarin, editingnya hari ini, uploadnya baru bisa besok. Seperti itu. Oh iya, mohon maaf karena kertas motif dotnya sudah habis. Jadi Ummu hanya menggunakan kertas bergaris seperti ini. Karena buku jurnal yang Ummu pesan masih di perjalanan dan kemungkinan baru sampai 1 minggu kemudian karena pakai jasa ekspedisi hemat. Nah, untuk income di bulan Maret itu ada 2 ya teman-teman. Dari penghasilan tetap Pak suami, yakni dari gaji 3.600.000 dan dari penghasilan tambahan sebesar 2 juta. Untuk penghasilan tambahan dialokasikan khusus untuk kebutuhan bertahan hidup atau pengeluaran tidak tetap. Sementara untuk gaji itu dialokasikan 10% untuk dana darurat, kemudian untuk bayar kewajiban-kewajiban, untuk sinking fund, persiapan Ramadan, pajak motor dan sebagainya. Untuk kategori fixed expenses atau pengeluaran tetap, jadi kita punya cicilan rumah sebesar 1.500.000. Nah teman-teman, Ummu Qaniah memilih untuk menyicil rumah. Itu sebenarnya kami sudah punya rumah di kampung dari tante. Jadi tante itu tidak punya anak dan Ummu yang diangkat sebagai anak angkat. Jadi rumahnya itu sudah dihibahkan ke Ummu dan surat-suratnya sudah
lengkap ya. Nah, kenapa kami memilih untuk menyicil rumah padahal sudah punya rumah? Jadi jawabannya karena lokasi dari rumah ke tempat kerja suami itu memakan waktu hampir 4 jam pulang pergi. Nah, misalnya ada yang tanya mengapa tidak ngontrak saja kalau memang sudah punya rumah. Sebenarnya kami sudah pernah beberapa kali ngontrak ya teman-teman. Jadi kita sudah rasakan gimana ngontrak dan tahu gimana untung ruginya ngontrak. Ada beberapa orang yang tidak mau KPR rumah karena takut riba. Betul sekali. Memang ada beberapa KPR yang ada unsur ribanya, tapi ada juga yang syar'i. Teman-teman bisa pilih yang syar'i kalau mau KPR rumah. Nah, kalau misalnya takut membuka pintu hutang, ya betul sekali ya. Memang kalau kita KPR itu artinya kita berutang. Nah, sebaik-baik pilihan adalah yang menghindari utang. Itu lebih baik. Masya Allah, bangga dan salut bagi teman-teman yang bisa menahan diri untuk tidak membuka pintu utang, karena itu merupakan suatu bentuk kewaspadaan. Nah, utang itu sendiri tidak salah teman-teman, apalagi kalau misalnya utangnya produktif. Ya, utang produktif adalah utang yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan tentunya harus syar'i. Nah, kami berpikir dengan menyicil rumah ini juga merupakan investasi buat kami. Karena kalau misalnya suatu saat Pak suami pindah tugas atau kita mau kembali ke kampung, rumah ini bisa kita kontrakkan misalnya. Jadi bisa menghasilkan. Pertimbangan selanjutnya yang kadang membuat orang pikir-pikir untuk KPR rumah adalah mengenai spek bangunannya. Kadang ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, untuk teman-teman yang mau KPR rumah tapi khawatir dengan speknya, teman-teman pilih developer yang amanah. Nah, developer yang amanah itu akan menjaga kualitas bangunannya dengan baik meskipun tidak sama kalau kita bangun rumah sendiri. Nah, rumah kami sendiri ini alhamdulillah bangunannya lumayan bagus ya teman-teman. Sampai saat ini sudah 2 tahun tidak ada kerusakan apa-apa. Kami tidak mengubah apapun dari bangunan asli rumah ini kecuali hanya menambah bangunan saja, seperti dapur, memperluas teras, bangun pagar dan kanopi. Hanya itu saja. Nah, untuk kebutuhan tidak tetap ada beberapa pos yang kurangi budgetnya, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa gaji suami itu belum ditarik di ATM, sehingga yang ada saat ini pegang adalah dana tambahan, penghasilan tambahan. Itulah yang bagi secukupnya dulu untuk kebutuhan tidak tetap atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, nanti akan ditambahkan dari gaji suami setelah ditarik. Makanya di halaman ini membuat pos tambahan. Pos tambahan ini adalah sisa gaji setelah dikeluarkan dana saving 10% dan setelah membayar kewajiban. Di pos tambahan ini untuk sinking funds 800.000, untuk beli baju suami 150.000, untuk persiapan Ramadan 200.000, untuk celengan anak 100.000, untuk pos tambahan sinking funds 800.000, untuk beli baju suami 150.000, untuk persiapan Ramadan 200.000, untuk celengan anak 100.000, pajak motor 100.000, kemudian untuk sinking funds perabot yang pernah pakai itu mau dikembalikan sebesar 150.000, kemudian untuk tambahan belanja bulanan 100.000, untuk buku jurnal 33.000, dan untuk dana hiburan 57.000. Terima kasih
untuk yang masih tetap stay sampai saat ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesuksesan oleh Allah. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya, like, komen, dan juga share ke sosial media yang teman-teman punya. Mohon berikan komentar yang positif demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.